Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hak asuh anak ketika orang tua bercerai. Suami istri jika mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak, kerap meninggalkan problem soal hak asuh anak, karena anak yang dalam kondisi orang tuanya bercerai, baik anak yang masih kecil atau anak cacat, anak itu tetap membutuhkan penanganan urusan-urusannya dan memberikan pemeliharaan bagi dirinya. Ada 5 perkara yang diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan pemeliharaan anak. Hal ini tercatat dalam kitab yang berjudul Fatwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kelima perkara itu adalah: yang pertama, Rasulullah memutuskan bahwa anak perempuan Hamzah diserahkan pemeliharaannya kepada bibinya, yang pada saat itu di bawah tanggungan Ja'far bin Abi Thalib. Beliau bersabda, "Bibi itu menempati kedudukan ibu." Putusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengandung pengertian bahwa seorang bibi kedudukannya sama dengan ibu dalam hak pemeliharaan. Kedudukan di posisi ibulah yang berhak mengasuh anak yang masih kecil. Asalkan dia masih anak-anak, hak pemeliharaannya tidak hilang meskipun dia menikah. Yang kedua, ada seorang bapak datang ke hadapan Rasulullah dengan membawa seorang anaknya yang masih kecil yang belum balik. Lalu ia bertengkar dengan ibu anak itu yang waktu itu belum masuk Islam. Maka Rasulullah SAW mendudukkan suami istri itu, kemudian anak disuruh memilih. Lalu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berilah anak itu petunjuk." Maka anak itu condong kepada ayahnya. Hadis riwayat Ahmad. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan kepada anak yang orang tuanya berpisah untuk mengambil keputusan berdasar kecenderungan anak tersebut, apakah condong bapaknya atau ibunya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Rafi' bin Siman masuk Islam, sedangkan istrinya enggan masuk Islam. Lalu istrinya datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ini adalah anak perempuanku, telah disapih atau disusui." Lalu Rafi' berkata, "Ini adalah anak perempuanku." Kemudian Rasulullah berkata kepada Rafi', "Duduklah kamu di pojok sini," dan bersabda kepada istrinya, "Duduklah kamu di pojok sana." Kemudian Nabi mendudukkan anak di antara mereka berdua. Maka anak itu condong dan cenderung kepada ibunya. Kemudian Nabi berdoa, "Ya Allah, berilah anak itu petunjuk." Kemudian anak itu berbalik condong kepada bapaknya. Hadis riwayat Ahmad. Allah menuntun bahwa orang kafir tidak boleh diserahi hak mengasuh anak yang beragama Islam. Kondisi ini lebih buruk dari orang fasik atau membangkang dari syariat Islam. Bahaya yang muncul darinya lebih besar. Tidak menutup kemungkinan ia memperdaya si anak dan mengeluarkannya dari Islam melalui penanaman keyakinan agama kufurnya. Kemudian yang keempat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Sesungguhnya suamiku ingin pergi dan membawa anakku, padahal dia yang telah mengambilkan air minumku dari sumur Abu Utbah, dan ia benar-benar bermanfaat untukku." Lalu suaminya berkata, "Siapa yang berani berkata yang macam-macam tentang anakku?" Lalu Rasulullah bersabda kepada anaknya, "Ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan salah satu dari keduanya, yang mana yang kamu suka." Maka anak itu memegang tangan ibunya. Kemudian sang ibu membawanya pergi. Hadis riwayat Ahmad.
menegaskan bahwa si ibu yang lebih berhak mendapatkan hak asuh daripada sang ayah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mempunyai alasan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya. Dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak, sebab jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, cara menidurkan dan mengasuh. Kemudian yang kelima, seorang perempuan datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini anakku, perutkulah yang menjadi tempat makanannya, susuku yang menjadi tempat minumnya, serta pangkuanku menjadi tempat bernaungnya, dan sesungguhnya bapaknya telah menceraikanku dan hendak memisahkan anakku dariku." Maka Rasulullah bersabda, "Engkaulah yang berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang ibu paling berhak mengasuh anaknya ketika ia diceraikan oleh suaminya atau ayah si anak dan menginginkan merebut hak asuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.